Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ar-Rahman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Lulu. Kali ini Miss Lulu akan menjelaskan tilawah ya, tajwid tentang tanda waqaf. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya, dan jangan lupa dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda waqaf. Pengertian waqaf. Waqaf menurut bahasa yaitu berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda waqaf untuk mengambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Jenis-jenis waqaf. Jenis waqaf ada 4 macam, yaitu 1. Waqaf tam, artinya waqaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah ayat atau bacaan. 2. Waqaf kaf, artinya waqaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah ayat atau bacaan, tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti ayat sesudahnya. 3. Waqaf hasan, artinya waqaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya. Namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. 4. Waqaf qabih, artinya waqaf yang buruk atau jelek. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah ayat. Maksudnya berhenti pada bacaan yang kurang pas ya teman-teman. Hukum bacaan waqaf dalam Al-Quran ada 6 macam, yaitu yang pertama, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun, maka ketika berhenti atau waqaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, farghab, fahaddits, a'malahum. Ya, karena akhir kalimat yang berharokat sukun tetap ya, tidak ada perubahan. Ketika kita berhenti atau waqaf pada satu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun alias hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun. Contohnya, al-baladi dibaca menjadi al-balad, khalaqa dibaca menjadi khalaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi akhirnya itu sukun. 3. Ketika berhenti atau waqaf yang kalimatnya punya akhiran tak marbutoh ya, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbutoh tersebut dengan huruf ha yang dibaca sukun. Contohnya, al-qari'atu ya, dibaca al-qari'ah, mal qari'ah,
amilatun nasibah. Oke, jelas ya teman-teman? 4. Ketika berhenti waqaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum waqaf tersebut berharokat atau hidup, baik fathah, kasroh maupun dhammah. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya, atau dengan membunyikan semua huruf tersebut, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya bil hazli, ya, dibaca bil hazl, as-soda, al-qadr, ya. Oke, jelas ya teman-teman? 5. Ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mad tabi'i atau mad layyin, maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2 sampai 4 harokat. Contohnya al-hakim, was-soif, min khauf, ya. Jadi pas akhirnya dipanjangkan sedikit. Oke, sudah paham ya teman-teman? 6. Ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin ya, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad. Contohnya afwajan, dibaca afwaja. Salaman, dibaca salama. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau di akhir ayat ada fathatain, dibaca seperti itu. Oke, selanjutnya tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Pertama ada mim ya, namanya disebut waqaf lazim. Sangat diutamakan untuk berhenti. Nah, jadi kalau di teman-teman sedang membaca Al-Qur'an ada tanda waqaf mim, maka lebih baik teman-teman berhenti baru dilanjutkan. Yang kedua, jim, waqaf jaiz. Dibolehkan untuk berhenti, boleh juga terus melanjutkan bacaan. Kalau memang bacaannya pendek dan teman-teman masih kuat nafasnya, boleh lanjut. Tapi kalau pas di waqaf jaiz tersebut nafas teman-teman udah nggak kuat, boleh berhenti. Nomor 3, waqaf mustahab, tuh yang tulisannya qaf sama fa, artinya boleh berhenti ya teman-teman. Yang keempat, lam, adamul waqfi, tuh namanya adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Kalau teman-teman baca Al-Quran ada tanda huruf lamnya, berarti teman-teman harus melanjutkan, tidak boleh berhenti ya. Dan yang kelima, waqaf mutlak. Nah, hurufnya po, diharuskan berhenti ya, seperti yang mim ya, cuma jarang juga kita temukan ya, sedikit. Yang keenam, sin, ya namanya adalah saktah, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Ya, teman-teman baca, terus ada huruf saktahnya, berhenti sebentar, tapi dilanjut, jangan ambil nafas. Ya. Dan yang ketujuh, titik 3 tuh ya, namanya waqaf mu'annaqah. Berhenti pada salah satu tanda waqaf ini, jangan pada kedua-duanya. Nah, ada di surah Al-Baqarah awal. Ya, teman-teman pasti tahu ya, yang pokoknya selain itu teman-teman baca nemu apa yang titik 3 di atas itu ya, berhenti pada salah satu titik itu, mau di titik pertama atau kedua, jangan sampai melanjutkan. 8, qaf ya,
namanya qila alaihi waqfu. Boleh berhenti, tetapi lebih baik meneruskan bacaan karena telah berhenti pada waqaf sebelumnya. 9. Hurufnya zai, namanya waqaf mujawwaz. Artinya boleh untuk berhenti, tetapi lebih baik untuk diteruskan. Ya, kalau teman-teman nafasnya udah nggak kuat boleh berhenti, tapi kalau masih kuat lanjutkan saja. Dan 10, tulisannya sholla ya, banyak kita temukan di Al-Quran. Namanya adalah wasol aula. Lebih baik untuk meneruskan bacaan daripada berhenti. Lanjut terus bacaannya ya, kalau nafas teman-teman masih kuat. 11 ada tulisannya qola begitu ya, qola, disebut waqaf aula, lebih baik berhenti daripada diteruskan. Ya, jadi teman-teman kalau baca Al-Quran menemukan tanda waqaf seperti ini, lebih baik teman-teman berhenti saja daripada diteruskan. 12 terakhir ain ya atau hamzah, artinya waqaf akhir surah. Ya, tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau akhir surah. Ya, betul ya, setiap akhir ayat begini, setiap akhir surah begini tandanya ya. Oke, selesai ya teman-teman penjelasan tentang tanda waqaf. Bagaimana? Sudah paham ya? Oh, ternyata apa yang sudah kita temukan di dalam bacaan kita di Al-Quran itu ternyata namanya ini, ternyata boleh berhenti, ternyata tanda ini nggak boleh berhenti. Alhamdulillah teman-teman jadi tahu ya. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Oh iya, jangan lupa tugasnya ya, dikerjakan, jangan sampai tidak. Oke, akhirul kalam kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.